Parah. Ada negara yang doyan nilepin benda bersejarah. Siapa lagi kalau bukan Inggris? Jadi gini guys, Inggris itu kayak teman kita yang suka minjem barang terus enggak pernah balikin. Bedanya mereka ini levelnya Pro Max, profesional maksimal. Bukan cuma pinjem pulpen atau charger, tapi artefak bersejarah dari seluruh dunia. British Museum, yang katanya museum paling keren di London. Nah, tuh isinya bukan cuma barang-barang dari Inggris. Enggak. Isinya tuh ya kayak pameran kekayaan dunia dari Mesir, Yunani, Nigeria, sampai Indonesia. Lah kok bisa? Ya karena dulu Inggris tuh raja kolonialisme. Mereka punya moto, aku datang, aku lihat, aku ambil. Contohnya nih, batu Rosetta. Batu ini tuh kayak kunci buat ngerti hieroglif Mesir. Tanpa batu ini kita mungkin masih bingung ngertiin tulisan-tulisan kuno Mesir. Tapi masalahnya, batu ini bukan dibeli atau dikasih sama Mesir. Enggak gitu ternyata. Ini diambil paksa pas Inggris ngalahin Prancis di abad ke-19. Jadi Mesir protes sampai sekarang. Tapi Inggris cuek aja. Santai bro, ini udah jadi koleksi kami. Kalau kamu mau lihat, datang ke London aja. Kolonialisme sama dengan looting berkedok penjajahan. Jadi kenapa sih Inggris bisa seenaknya ngambil barang-barang bersejarah dari negara lain? Jawabannya simple, kolonialisme. Dulu Inggris tuh kayak superhero yang kecanduan ngejar kekuasaan. Mereka punya wilayah jajahan di mana-mana, Amerika, Afrika, Asia, bahkan Australia. Wilayah jajahannya tuh sampai 1/4 dunia. Ngeri nggak tuh? Nah, waktu mereka nguasain suatu wilayah, mereka nggak cuma ngambil sumber daya alam kayak rempah-rempah atau emas. Mereka juga ngambil benda-benda budaya dan sejarah. Alasannya, ini kan wilayah jajahan kami, jadi barang-barang ini ya hak kami juga dong. Logik mereka tuh kayak anak kecil yang ngambil mainan temennya, terus bilang, ini punya aku sekarang. Contohnya nih, perunggu Benin dari Nigeria. Ini tuh kayak artefak keren banget yang dibuat sama kerajaan Benin di abad ke-16. Tapi pas Inggris nyerang kerajaan itu di tahun 1897, mereka ngambil semua perunggu ini dan dibawa ke Inggris. Nah sekarang orang Nigeria harus ke London buat lihat peninggalan leluhur mereka sendiri. Kocak nggak sih? Tren kolektor barang antik, flexing ala Eropa. Tapi tunggu dulu guys, Inggris nggak sendirian kok dalam urusan nilep-menilep ini. Di abad ke-18, Eropa lagi demen banget sama yang namanya antiquarian alias kolektor barang antik. Jadi bayangin deh, zaman dulu itu Eropa lagi pada hype banget sama barang-barang kuno. Orang-orang kaya Eropa berlomba-lomba ngumpulin barang-barang bersejarah dari seluruh dunia. Alasannya ya macam-macam. Ada yang buat penelitian, ada yang buat koleksi pribadi, ada juga yang cuma buat flexing di medsos zaman old. Lihat nih, aku punya patung dari Mesir, kamu punya apa? Nah, kurang lebih gitu. Nah, tren ini nggak cuma jadi hobi doang. Ini jadi semacam status simbol. Punya koleksi barang antik juga kayak punya tas Hermes atau mobil sport zaman sekarang. Makin langka dan eksotis barangnya, makin keren lah kamu di mata orang-orang. Tapi nggak cuma orang kaya biasa, para bangsawan dan ilmuwan juga ikutan hype. Mereka ngumpulin barang-barang ini buat dipamerin di rumah-rumah mewah mereka atau buat bahan penelitian. Jadi bayangin deh, di suatu sudut ruangan ada patung Mesir ya, terus di sudut lain ada keramik dari Cina, terus di meja ada manuskrip kuno dari Timur Tengah. Flashingnya level dewa. Aduh, murah banget. Nah, tren anti-aquarian ini nggak cuma bikin orang-orang Eropa pada ngumpulin barang-barang antik. Ini juga bikin negara-negara Eropa kayak Inggris, Prancis, dan Belanda makin semangat buat ngeluting barang-barang bersejarah dari jajahan mereka. Loh, buat apa ngeluting? Kan bisa beli. Jangan salah. Dulu itu ngeluting tuh lebih gampang dan murah daripada beli. Apalagi kalau kamu punya pasukan militer yang siap tempur, tinggal datang, ambil, bawa pulang. Gampang banget kan? Hasilnya banyak artefak penting dari negara-negara jajahan yang sekarang malah ada di museum-museum Eropa. Ya contohnya patung-patung dari Yunani, mumi dari Mesir, sampai perhiasan dari India. Semuanya itu diambil paksa atau dibeli dengan harga yang murah banget, terus dibawa ke Eropa buat dipamerin. Dan yang bikin miris, banyak dari artefak ini tuh masih dipakai sama masyarakat aslinya waktu diambil. Ya, coba ya, kamu bayangin aja waktu mereka lagi ibadah di kuil, tiba-tiba datang orang-orang Inggris bawa pasukan, terus ngambil patung dewa mereka. Ini punya kita sekarang, ya makasih ya. Kesel nggak sih? Tapi ya zaman dulu tuh nggak ada yang namanya hukum internasional yang ngatur soal kepemilikan budaya. Jadi siapa yang kuat dia yang menang.
Siapa yang punya pasukan, dia yang ngambil. Dan Eropa, terutama Inggris, itu jago banget untuk urusan yang kayak gini. Jadi bisa dibilang tren antiquarian ini nggak cuma bikin orang-orang Eropa pada kaya raya, tapi juga bikin mereka punya koleksi barang antik yang sampai sekarang masih jadi rebutan. Tapi ya nggak cuma Inggris, Prancis juga ikutan rame. Mereka punya museum Louvre yang isinya kayak pameran kekayaan dunia. Dari Mona Lisa sampai patung Venus de Milo, semuanya ada di sana. Tapi banyak juga koleksinya yang diambil paksa dari negara lain. Jadi intinya, tren kolektor barang antik ini bikin Eropa jadi pusatnya barang-barang bersejarah di dunia. Tapi di balik itu ada cerita pilu tentang bagaimana barang-barang itu bisa sampai ke sana. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita harus terima aja sama keadaan ini? Atau kita harus mulai berani minta barang-barang kita dibalikin? British Museum, rumahnya barang-barang jarahan. Sekarang kita bahas British Museum. Museum ini tuh kayak grandmasternya museum dunia. Didirikan tahun 1753. Museum ini awalnya punya koleksi dari Sir Hans Sloane, seorang dokter sekaligus kolektor barang antik. Koleksinya tuh gila, 71.000 barang. Mulai dari buku, manuskrip sampai artefak dari Mesir, Yunani, dan Amerika. Tapi seiringnya waktu, koleksinya makin banyak. Ada yang dibeli, ada yang dikasih, tapi banyak juga yang diambil paksa dari negara jajahan. Di website resminya, British Museum ngaku kalau beberapa koleksinya emang didapat dengan cara kontroversial. Ya iyalah, namanya juga barang jarahan. Contoh lain nih, koleksi dari Cina. British Museum bilang kalau koleksi Cina mereka itu dikasih sama pemerintah Cina. Tapi banyak orang Cina yang bilang, enggak juga tuh, itu barang banyak yang diambil paksa. Jadi siapa yang bener? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti Cina tetap minta barang-barangnya dibalikin. Repatriasi, kapan barang-barang ini dibalikin? Nah sekarang pertanyaannya, kapan barang-barang ini dibalikin ke negara asalnya? Beberapa tahun belakangan banyak negara yang minta koleksi mereka dibalikin. Nigeria minta perunggu Benin, Mesir minta batu Rosetta, dan Indonesia juga minta artefak-artefak yang diambil sama Belanda. Tapi British Museum punya alasan, kami terikat sama aturan pemerintah yang nggak ngizinin kami mindahin koleksi. Jadi mereka cuma bisa minjamin barang-barang itu. Lah ini kan kayak kamu pinjem motor ke temenmu, terus kamu bilang nggak bisa aku balikin, tapi kalau kamu mau pakai pinjem aja sama aku. Nah kocak banget kan? Untungnya ada beberapa museum di Eropa yang mulai nurunin koleksinya. Contohnya Horniman Museum di London yang baru aja balikin 72 artefak perunggu Benin ke Nigeria. Tapi ya itu masih sedikit banget dibanding jumlah artefak yang masih ada di Eropa. Masa depan koleksi bersejarah. Jadi gimana nih masa depan koleksi-koleksi ini? Apakah Inggris bakal terus pertahanin barang-barang jarahannya? Atau akhirnya mereka bakal balikin ke negara asalnya? Nah kalau menurut Rolong Nalar, benda-benda bersejarah tuh ya harusnya dibalikin ke negara asalnya. Soalnya itu bukan cuma soal kepemilikan, tapi juga soal identitas dan sejarah suatu bangsa. Ya bayangin aja kamu punya barang berharga yang diambil paksa sama orang, terus kamu harus bayar tiket pesawat ke luar negeri cuma buat lihat barangmu sendiri. Kan kayak gini kan cuma bikin kesel. Tapi ya ini bukan cuma soal Inggris, ini juga soal kesadaran kita sebagai masyarakat global buat ngerti dan ngehargain sejarah bangsa lain. Jadi gimana menurut kamu? Harusnya barang-barang ini dibalikin atau tetap disimpan di museum Eropa ya? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan jadi kayak Inggris yang suka nilep-nilepin barang orang. Haha.